Saat itu, dia telah bertarung dengan hewan kesayangan surga di tahap pertama alam setengah suci selama 100 gerakan sebelum dia dikalahkan. Dia selalu bangga akan hal ini. Namun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Lu Ming sekarang. Lu Ming telah membunuh seorang setengah biksu tingkat pertama hanya dengan satu hentakan. Dalam pertarungannya dengan Lu Ming, dia bahkan mungkin tidak perlu menggunakan satu kakinya. Dia hanya membutuhkan setengah kaki. Sebelumnya, Lu Ming mengatakan yang sebenarnya ketika dia mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk melawannya. Namun, dia tetap mengatakan bahwa Lu Ming sombong. Dia jelas-jelas orang yang bodoh. Enyah. Lu Ming berteriak dengan dingin. Huang Qi pergi dengan wajah merah. Orang ini sangat kuat. Pantas saja dia bisa bersama Feng Ling. Burung-burung berbulu berkumpul bersama. Adalah normal jika dua benda spiritual surgawi berkumpul. Namun, budidaya orang ini terlalu rendah. Sulit baginya untuk bersaing dengan benda spiritual surgawi lainnya. Itu benar, kecuali budidayanya meningkat. Lu Ming tentu saja mendengar komentar ini, tapi dia hanya tersenyum tipis dan tidak memasukkannya ke dalam hati. Huang Ling, apakah kamu punya cara untuk menghilangkan tanda pembantaian di rumah 1000 pembunuhan? Lu Ming bertanya sambil berjalan di depan Bilin. Dia memiliki tanda pembunuhan dari rumah 1000 pembunuhan pada dirinya. Selama pembunuh dari rumah 1000 pembunuh berada dalam jarak tertentu, mereka dapat menemukannya melalui tanda pembunuhan. Dia tidak takut, tapi dia sangat kesal. Huang Ling menggelengkan kepalanya dan berkata, sejauh yang saya tahu, sangat sulit untuk menghilangkan tanda pembantaian dari rumah 1000 pembunuhan. Semakin banyak pembunuh yang Anda bunuh, semakin kuat tanda pembantaiannya. Lebih mudah bagi para pembunuh untuk merasakannya. Sulit untuk menghilangkan tanda pembantaian kecuali dia adalah ahli tingkat kaisar. Pakar tingkat kaisar. Lu Ming menggelengkan kepalanya, mulutnya penuh kepahitan. Di mana dia bisa menemukan ahli setingkat kaisar? Pasti tidak ada seorang pun di medan perang 100 klan. Bahkan di luar medan perang 100 klan, benua Azure bahkan tidak memiliki satupun ahli tingkat kaisar. Ada pembangkit tenaga listrik tingkat raja di wilayah lain, tetapi mereka tinggi dan perkasa serta memandang rendah dunia. Mengapa mereka membantu Lu Ming, seorang kaisar bela diri? Tampaknya dia harus lebih berhati-hati di masa depan untuk mencegah pembunuhan dari rumah 1000 pembunuh. Tubuh utamanya tidak bisa bertahan dalam diagram gunung dan sungai setiap hari. Dia perlu memahami Dao Agung Langit dan Bumi dan berlatih bertarung, tidak seperti tubuh kedua, yang tinggal di diagram gunung dan sungai setiap hari dan dapat menggunakan cakram formasi Tai Chi untuk meningkatkan api mentalnya. Lu Ming, bahkan pasukan tingkat kaisar lainnya pun takut pada para pembunuh di rumah 1000 pembunuh. Umumnya, mereka tidak berani membunuh para pembunuh di rumah 1000 pembunuh. Paling-paling, mereka hanya akan melumpuhkan pihak lain. Begitu Anda terjerat oleh tanda pembantaian, Anda akan menghadapi pembunuhan tanpa akhir. Kamu harus berhati-hati di masa depan. Huang Ling memperingatkan. Lu Ming mengangguk. Keduanya tidak berhenti dan menuju kota Darkwater. Kota Darkwater beberapa kali lebih besar dari kota tempat Lu Ming pernah tinggal sebelumnya. Para pemuda yang berjalan di jalanan semuanya memiliki aura yang kuat. Kebanyakan dari mereka berada di level setengah Sein. Tidak lama kemudian, Huang Ling membawa Lu Ming ke sebuah istana besar. Di atas istana, tulisan Istana Phoenix ditulis dengan huruf besar dan megah. Lu Ming, saya dari pasukan tingkat kaisar, Istana Phoenix. Ini adalah markas sementara Istana Phoenix di medan perang 100 klan. Huang Ling menjelaskan, medan perang 100 klan adalah tempat pelatihan bagi para jenius dari banyak pasukan peringkat kaisar. Oleh karena itu, banyak pasukan tingkat kaisar yang kuat akan membeli istana di kota besar dari medan perang 100 klan sebagai perhentian sementara. Bagaimanapun, dia telah berlatih di luar dan bertarung melawan para ahli. Dia akan lelah dan membutuhkan tempat untuk beristirahat dan mengasingkan diri. Gadis suci. Begitu dia memasuki istana, seorang pria muda dan seorang wanita muda membungkuk padanya. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Tampaknya Huang Ling memiliki status tinggi di Istana Phoenix. Dia adalah orang suci. Huang Ling mengangguk dan memimpin Lu Ming ke dalam Istana Phoenix. Dalam perjalanan, mereka bertemu tak kurang dari 20 pemuda dan pemudi. Pria dan wanita muda ini tampan dan cantik.
Masing-masing dari mereka adalah seorang setengah biksu dan memiliki tubuh spiritual bumi yang unggul. Seperti lembah Dewa Naga, hampir semua orang di Istana Phoenix telah membangkitkan garis keturunan Phoenix dan mengembangkan tubuh tempur Phoenix. Begitu banyak orang jenius. Sepertinya Istana Phoenix adalah keberadaan yang menakutkan bahkan di antara pasukan setingkat kaisar. Sepanjang jalan, Lu Ming diam-diam terkejut. Mereka telah menemukan begitu banyak makanan favorit surga dalam perjalanan mereka ke sini. Salah satu dari mereka akan menjadi favorit surga di Changzhou. Beberapa dari mereka memiliki aura yang tak terduga dan dikelilingi oleh hukum. Jelas sekali bahwa mereka adalah para ahli di tahap kedua dari setengah biksu. Bahkan seorang setengah biksu yang mempunyai hukum mampu bersaing dengan 10 jenius teratas di benua Azure. Ini mungkin hanya puncak gunung es. Kita harus tahu bahwa tidak ada seorang pun di atas alam suci yang bisa memasuki medan perang 100 klan. Bagaimana mungkin Istana Phoenix tidak memiliki orang jenius di atas alam suci? Tentu saja, benua Yuan sangat besar dan ada terlalu banyak favorit surga. Wilayah Chang hanyalah sebuah tempat kecil. Banyak pikiran terlintas di benak Lu Ming. Kini, pemikirannya perlahan berubah. Visinya tidak lagi terbatas pada benua Azure. Dewa itu pada akhirnya akan menjadi batu loncatannya. Lawannya adalah talenta tertinggi dari pasukan tingkat kaisar di benua Yuan. Mata Lu Ming dipenuhi dengan keinginan kuat untuk bertarung. Dia merasakan darahnya mendidih. Lu Ming, kamu bisa tinggal di sini sementara waktu. Dia berkata. Kata Biling ketika mereka sampai di depan sebuah halaman. Baiklah, Lu Ming mengangguk. Selama periode ini, saya akan mengirim orang ke kota air gelap untuk menanyakan berita tentang makam Raja Samsara. Jika ada peta makam lainnya, tampilan kuncinya pasti akan terekspos. Saya akan memberi tahu Anda segera setelah saya mendapat kabar. Kata Huang Ling, sepertinya aku benar untuk bekerja sama denganmu. Ini bisa menyelamatkan saya dari banyak masalah. Lu Ming tersenyum. Lalu bagaimana kamu akan membalas budiku? Huang Ling tersenyum dan memandang Lu Ming dengan ekspresi genit. Wanita yang sangat cantik telah mengucapkan kata-kata yang ambigu. Bahkan dengan ketenangan Lu Ming, hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Bukankah aku sudah bilang kalau kamu dan aku adalah naga dan phoenix? Kenapa kita tidak berhubungan seks saja? Lu Ming berkata sambil tersenyum. Cek, beginikah caramu membalas budiku? Bukankah itu terlalu mudah bagimu? Huang Ling memutar matanya ke arah Lu Ming dan meninggalkan tempat itu dengan langkah ringan. Lu Ming tertawa, membuka pintu halaman, dan masuk. Halamannya sangat luas. Lu Ming masuk ke salah satu ruangan dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan dan mulai berpikir dengan tenang. Para jenius dari berbagai kekuatan tingkat raja berkumpul di kota air gelap. Meski tidak banyak orang seperti Huang Ling, namun masih banyak. Siapa tahu, mungkin ada orang jenius yang lebih kuat darinya. Jika makam raja reinkarnasi terbuka, orang yang masuk akan menjadi yang terkuat. Aku masih belum cukup kuat. Lu Ming merenung dalam hatinya. Saat ini, dengan tubuh utama dan tubuh sekundernya bekerja bersama, dia dapat menekan seseorang seperti Wan Tiancheng. Bersama dengan gelembung, mereka bisa membuatnya lengah dan membunuhnya. Namun, jika tubuh utama Lu Ming sendirian, dia tetap bukan tandingan orang seperti itu. Dia masih sedikit kekurangan. Dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin. Sekarang, dia punya dua cara utama untuk meningkatkan kekuatannya. Salah satunya adalah meningkatkan budidayanya. Setelah budidayanya meningkat, kekuatannya secara alami akan melonjak. Yang kedua adalah terobosan segel kekacauan yang membalikkan langit. Dia telah mengembangkan segel kekacauan yang mengubah langit ke puncak tingkat keempat. Begitu dia berhasil menembus level kelima, kekuatan segel pembalik langit akan menjadi lebih kuat, dan dia akan dapat menggunakannya dengan lebih mudah. Lu Ming duduk bersila di bawah pohon kuno yang memahami jalan, berkultivasi dengan sepenuh hati. 3 hari berlalu dalam sekejap. Terlalu lambat. Tanpa perang, budidaya pahit semacam ini terlalu lambat. Lu Ming mengakhiri kultivasinya dan bergumam pada dirinya sendiri. Faktanya, dia telah memahami jalan di bawah pohon kuno pemahaman jalan, dan dengan bantuan batu dao surgawi, kecepatan kultivasinya tidak lambat.
Namun, dibandingkan dengan kecepatan menahan dirinya dalam pertempuran, secara alami itu jauh lebih lambat. Ada banyak ahli kebanggaan surga seperti awan di sini. Kebetulan ada seseorang yang bisa diajak berlatih. Sayang sekali jika dilewatkan. Lu Ming tersenyum dan berganti jubah hitam panjang. Dia keluar dari diagram gunung dan sungai dan keluar dari kota air yang gelap. Setelah meninggalkan kota Darkwater, dia melihat ke danau tidak jauh dari sana. Benar saja, dia melihat banyak pemuda berdiri di udara di atas danau. Ada juga dua pemuda yang terlibat dalam pertempuran sengit. Telapak tangan Lu Ming bersinar dan topeng Asura muncul di tangannya. Dia menaruhnya di wajahnya dan seketika, dia terlihat lebih garang. Lu Ming pernah menggunakan topeng Asura ini ketika tingkat kultivasinya tidak tinggi. Dengan materialnya, Kaisar bela diri tingkat tinggi akan dapat melihatnya dengan sekali pandang. Namun, Lu Ming menutupinya dengan inti esensialnya dan orang lain tidak dapat melihatnya. Dengan topeng Shuro, Lu Ming melangkah maju menuju para pemuda, aura dingin memancar dari tubuhnya. Beberapa orang terkejut dan melihat ke arah Lu Ming. Mereka terkejut melihatnya memakai topeng Asura. Huff, ahli kerajaan bela diri LV9 yang mengenakan topeng. Dia berusaha bersikap misterius dan misterius. Seseorang mendengus dingin dan menatap Lu Ming dengan tatapan dingin. Ledakan. Tiba-tiba, Lu Ming mulai bergerak. Dia mengambil satu langkah ke depan dan muncul di atas orang yang berbicara. Dia mengambil satu langkah ke depan. Sebuah kaki yang menjulang ke langit terbentuk, seperti kaki dewa, dan melangkah ke arah orang yang berbicara. Kamu sedang mencari kematian. Pria itu melolong panjang dan esensi vitalnya meledak. Auranya melonjak dan memadat menjadi pedang, menebas Lu Ming. Pedang itu juga membawa kekuatan hukum. Orang ini adalah seorang ahli di alam setengah Sein tahap kedua. Dia memiliki tubuh spiritual bumi kelas atas, dan kekuatan tempurnya luar biasa. Saat dia memegang pedangnya, itu menghancurkan bumi. Tepat ketika banyak orang mengira Lu Ming akan terbunuh dalam satu gerakan, hasilnya di luar dugaan semua orang. Ledakan. Kaki raksasa itu menginjak ke bawah, dan pedang itu roboh. Kaki raksasa itu terus menginjak ke bawah. Setengah biksu tahap kedua dihempaskan ke dalam danau di bawah oleh kaki Lu Ming. Dia memuntahkan seteguk darah. Membunuh. Lu Ming berteriak. Tinjunya bersinar dan dia melayangkan pukulan. Kekuatan tinju yang menakutkan sepertinya menembus kehampaan dan meledak menuju danau di bawah. Ledakan. Air di danau naik ke langit, dan ombaknya beriak. Air di daerah itu terhempas oleh kekuatan tinju, memperlihatkan dasar danau. Ada lubang besar di dasar danau. Pria yang berada di alam setengah biksu tingkat kedua itu sedang terbaring di dalam lubang. Dia tidak lagi bernapas. Dia telah dibunuh oleh Lu Ming. Lu Ming mengulurkan tangannya dan menghisap. Esensi klasiknya seperti pita, menyapu cincin penyimpanan pihak lain. Air danau mengalir mundur. Putra surga yang sombong itu akan tetap berada di dasar danau selamanya. Sangat kuat. Banyak orang terkejut. Meskipun pria bertopeng Asura hanya berada di ranah bela diri kerajaan LV9, dia bukanlah hantu. Dia adalah eksistensi yang menakutkan. Dari kekuatan mana yang menjadi favorit surga ini? Beberapa orang menebak. Lagi pula, ada terlalu banyak kekuatan tingkat kaisar. Setiap hari, akan ada orang-orang jenius dari kekuatan tingkat kaisar yang bergabung. Tidak ada yang tahu kejeniusan seperti apa yang akan muncul. Bas. Mata Lu Ming seperti kilat dan sedingin pisau saat dia mengamati sekeliling. Tatapan Lu Ming menyapu beberapa orang dan mereka tidak bisa menahan rasa dingin di hati mereka. Kamu, lawan aku. Mata Lu Ming tertuju pada seorang pemuda berjubah merah darah. Dia mengambil satu langkah ke depan dan melayangkan pukulan ke arah pemuda itu. Setelah berada di medan perang 100 klan selama beberapa bulan, Lu Ming sudah terbiasa dengan aturan di sini. Di tempat ini, tidak ada aturan. Yang ada hanyalah cobaan dan tantangan. Di tempat ini, Anda tidak perlu punya alasan untuk menyerang siapapun. Lu Ming ada di sini untuk bertarung dengan para ahli. Dia tidak mau membuang waktu dan mengambil inisiatif menyerang. Jangan berpikir kamu bisa melawanku hanya karena kamu membunuh sampah. Membunuh. Melihat Lu Ming berani menyerangnya, pemuda berjubah merah darah itu tiba-tiba meledak dengan niat membunuh. Tubuhnya ditutupi cahaya merah darah.
Dia melambaikan telapak tangannya dan cetakan telapak tangan berwarna merah darah diledakkan ke arah Lu Ming. Ledakan, ledakan. Lu Ming melancarkan 2 pukulan lagi berturut-turut, yang bertabrakan dengan cetakan telapak tangan berdarah, menciptakan fluktuasi yang mengerikan. Kekuatan tinju Lu Ming segera dibubarkan. Jejak telapak tangan yang berdarah tidak berhenti, membawa kekuatan hukum yang menakutkan saat menghantam Lu Ming. Luar biasa. Tubuh spiritual surgawi sungguh kuat. Lu Ming tidak terkejut. Sebaliknya, dia sangat gembira. Dia melangkah maju dan inti esensialnya melonjak ke dalam sarung tangan esensi yang mengalir. Dia melayangkan pukulan dan menghancurkan bekas telapak tangan yang berdarah itu. Kemudian, dia terus menyerang pemuda berjubah darah itu. Pemuda berjubah darah ini memiliki tubuh spiritual surgawi, yang setingkat dengan Huang Ling dan Wan Tiancheng. Jika Lu Ming ingin mengambil tindakan, dia secara alami akan memilih orang yang paling berkuasa. Apa gunanya mereka yang lemah? Telapak tangan iblis darah. Pemuda berjubah darah itu meraung. Cahaya merah darah memenuhi udara, dan tubuhnya tampak berubah menjadi aura darah kental. Hukum darah meledak, membentuk cetakan telapak tangan besar yang menekan Lu Ming, ingin menghancurkannya menjadi bubur daging. Tubuh Lu Ming bersinar. Titik terang bersinar dan 12 senjata suci muncul. Lu Ming mencengkeram tombak naga hitam dan memasukkannya ke dalam senjata tempur Qi. Domain kekacauan menutupinya dan mengubahnya menjadi sinar tombak yang sebesar gunung. Dia menusukkannya ke langit. Ledakan. Dengan ledakan yang memekakan telinga, pancaran tombak dan bekas telapak tangan yang berdarah menghilang pada saat yang bersamaan. Itulah gulungan 10.000 tentara. Dia dari keluarga Wan. Keluarga Wan telah menghasilkan favorit surga yang begitu menakutkan. Dia baru berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9 dan dia sudah begitu kuat. Beberapa orang berseru tidak percaya. Bunuh klan Wan. Pemuda berjubah merah darah itu sangat kuat. Niat membunuhnya terasa dingin saat dia melangkah ke udara. Ki darah di tubuhnya menjadi semakin kental, seolah-olah dia telah berubah menjadi lautan darah. Huala. Bendera berwarna merah darah muncul di tangannya. Dia mengibarkan bendera darah dan bendera itu mengembang dengan cepat, membawa lautan darah bersamanya saat membungkus Lu Ming. Merusak. Tombak naga hitam di tangan Lu Ming terlempar seperti sambaran petir hitam, menembus lautan darah. Pada saat yang sama, Lu Ming mengambil langkah maju dengan pedang senjata suci di tangannya. Dengan tebasan pedang, pedang Qi yang mengejutkan dilepaskan, seolah-olah akan membelah dunia. Lautan darah terbelah, tetapi setelah bergulung beberapa saat, ia berkumpul kembali. Tombak naga hitam terbang kembali tanpa hasil. Lautan darah menyebar dan bendera darah menutupi langit, menyelimuti Lu Ming. Berubah menjadi genangan darah. Pemuda berjubah darah itu berkata dengan dingin. Pria yang memakai topeng Asura sudah selesai. Dia telah diselimuti oleh bendera penjara darah. Dia pasti akan mati dan berubah menjadi genangan darah. Itu benar. Kekuatan tempur Tuan Muda Penjara Darah sungguh mencengangkan. Setelah bendera penjara darah digunakan, bahkan favorit surga yang setingkat dengannya tidak akan berani diselimuti olehnya. Meskipun kekuatan tempur pria bertopeng itu menakutkan, dia hanya berada di alam bela diri kerajaan tingkat 9. Yang terpilih lainnya telah jatuh. Diskusi pecah ke segala arah. Bahkan dua pemuda yang awalnya bertarung sengit telah berhenti bertarung. Lu Ming diselimuti oleh bendera penjara darah, menghalangi langit dan matahari. Dia melihat sekeliling dan melihat bendera darah dan lautan darah. Aura darah yang menakutkan terus-menerus merembes ke arah Lu Ming, mencoba memurnikannya menjadi genangan darah. Lu Ming memblokirnya dengan alam kekacauannya. Alam kekacauan mengeluarkan serangkaian suara mendesis. 12 senjata suci mengepung Lu Ming. Dia memegang tombak naga hitam di tangannya dan melemparkan 13 serangan kekuatan yang terkumpul. Suara mendesing. Sinar tombak besar menusuk ke depan seolah-olah akan menembus langit dan bumi. Namun, pancaran tombak menembus lautan darah dan sebuah lorong besar tercipta. Namun, lautan darah bergolak dan mengembun lagi. Dia tidak mengerahkan kekuatan apapun. Dia merasa memiliki kekuatan tetapi tidak ada tempat untuk menggunakannya. Bas! Lu Ming beralih ke pedang senjata sucinya dan menebas aura pedang yang sangat besar. Namun, itu tetap tidak berguna dan tidak bisa menghancurkan lautan darah. Tubuh spiritual surga sungguh kuat.
Lu Ming bergumam. Kekuatan tempur pemuda berjubah darah ini tidak lebih lemah dari Wan Tiancheng. Jika Lu Ming memanggil gelembung dan menyempurnakan tubuh keduanya, dia akan mampu menekan pihak lain. Namun, itu tidak ada artinya. Lu Ming ada di sini untuk melatih dirinya sendiri. Ledakan, ledakan. Seketika, Lu Ming mulai melancarkan serangan hiruk-pikuk. Dia menggunakan tombak panjang, pedang tempur, dan teknik penjara penekan surga. Dia bergantian menyerang lautan darah yang luas, menyebabkannya terjatuh dan bergetar hebat. Namun, lautan darah masih belum pecah. Namun, serangan seperti itu tidak sepenuhnya sia-sia. Setidaknya itu bisa menghentikan invasi lautan darah dan melawan kekuatan pemurnian. Di luar lautan darah, tubuh Tuan Muda Penjara Darah ditutupi oleh cahaya darah. Dia berdiri di atas lautan darah dengan tatapan dingin di matanya. Berjuanglah sesukamu. Biarpun kamu berjuang lebih lama, kamu tetap akan mati pada akhirnya. Tuan Muda Penjara Darah berkata dengan dingin. Tubuhnya menjadi semakin kabur, seolah-olah dia akan berubah menjadi cahaya darah dan bergabung ke dalam lautan darah. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Di lautan darah, cahaya optimis mulai berubah. Itu diringkas menjadi pedang, tombak, dan benda lainnya, dan melancarkan serangan terhadap Lu Ming. Bagus, Lu Ming tidak takut. Dia memegang tombak di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, berbenturan dengan cahaya darah. Dalam sekejap mata, beberapa menit telah berlalu, dan pertempuran masih berlangsung. Keren-keren, haha, lautan darahmu tidak bisa memurnikanku sama sekali. Lu Ming tertawa terbahak-bahak, suaranya melewati lautan darah. Hal ini membuat wajah Tuan Muda Penjara Darah menjadi semakin jelek. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Tuan Muda Penjara Darah berteriak dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi kumpulan cahaya darah dan bergabung ke dalam lautan darah, membuat kekuatan lautan darah semakin kuat. Di lautan darah, di depan Lu Ming, lautan darah bergolak dan tiba-tiba mengembun menjadi wajah besar. Itu adalah wajah penjara darah Tuan Muda. Membunuh. Wajah besar itu berteriak dan cahaya berdarah tak berujung melesat ke arah Lu Ming. Tombak naga hitam bergetar dan berubah menjadi pancaran tombak, menusuk cahaya darah. Pada saat yang sama, dia menebas dengan pedang di tangan kirinya, mengirimkan pedang ki yang besar. Ledakan, ledakan. Kali ini, kekuatan lampu merah darah bahkan lebih kuat. Tubuh Lu Ming bergetar dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur. Hanya dengan tubuh utamanya, dia bukanlah tandingan favorit surga seperti Tuan Muda Penjara Darah. Membunuh. Pada saat ini, Lu Ming tiba-tiba berteriak dan teknik pedang dewa meledak. Itu berubah menjadi dua lampu pedang hitam dan menusuk lautan darah. Itu serangan jiwa. Serangan menyakitkan Tuan Muda Penjara Darah datang dari lautan darah. Suara mendesing, suara mendesing. Dua cahaya pedang keluar dari mata Lu Ming dan menembus lautan darah. Penjara darah Tuan Muda menjerit lagi di lautan darah. Lautan darah bergolak dengan cepat. Di lautan darah, sosok Tuan Muda Penjara Darah muncul kembali, dan wajahnya sedikit pucat. Bukan karena dia tidak memiliki harta pertahanan dewa spiritual. Namun, tubuhnya telah berubah menjadi cahaya merah darah dan menyatu menjadi lautan darah. Artinya jiwanya juga telah terpisah. Tentu saja, harta pertahanan dewa spiritual telah kehilangan pengaruhnya. Jiwanya telah dilukai oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Dia tidak punya pilihan selain mereformasi tubuhnya agar harta pertahanan dewa spiritual bisa efektif. Namun, ketika dia membentuk kembali tubuhnya, kekuatan lautan darah secara alami jauh lebih lemah. Kekacauan. Lu Ming berteriak pelan, tangannya bergerak cepat. Di langit di luar lautan darah, segel besar yang mengubah langit terbentuk. Itu tidak lebih kecil dari lautan darah. Ini adalah segel kekacauan yang membalikkan langit yang telah dilepaskan Lu Ming dengan sekuat tenaga. Serangan yang mengerikan. Di luar, banyak teladan menjadi pucat ketika mereka melihat segel besar yang membalikkan langit di langit. Mereka merasa jika serangan seperti itu menimpa mereka, jiwa mereka pasti akan tersebar. Ledakan. Cap kekacauan yang membalikkan langit menekan lautan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Lautan darah bergetar dan bergejolak dengan liar, menahan segel kekacauan yang membalikkan langit dengan cara yang menakutkan. Di langit, terjadi ledakan terus-menerus. Ada jalan keluar.
Di lautan darah, Lu Ming mendongak dan matanya berbinar. Segel kekacauan yang membalikkan langit bertabrakan dengan lautan darah dan akhirnya membuat celah. Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tubuhnya berubah menjadi angin dan guntur. Dia langsung bergegas keluar dari celah dan keluar dari lautan darah. Orang itu telah bergegas keluar. Beberapa orang berteriak kaget. Harus diketahui bahwa tidak mudah untuk keluar dari penjara darah lautan darah Tuan Muda, dan sangat sedikit orang yang bisa melakukannya. Ledakan. Pada saat ini, segel kekacauan yang membalikkan langit akhirnya menghabiskan energinya dan meledak karena tabrakan terus-menerus dengan lautan darah. Namun, lautan darah juga menjadi lebih putus asa. Bukan karena segel kekacauan yang membalikkan langit itu tidak kuat. Masalah utamanya adalah kultivasi Lu Ming jauh lebih lemah daripada kultivasi lawannya. Lautan darah lawannya mengandung kekuatan hukum. Selain itu, segel kekacauan yang membalikkan langit masih berada di tingkat keempat, jadi kekuatannya secara alami terbatas. Bahkan jika kamu bergegas keluar dari lautan darah, kamu tetap akan mati. Tuan Muda Penjara Darah berteriak dengan dingin. Lautan darah mengembun menjadi bendera darah lagi dan dia memegangnya di tangannya. Cahaya darah di tubuhnya terus-menerus mengalir ke bendera darah. Bendera darah membesar hingga 100.000 kaki dan menyapu ke arah Lu Ming. Bas! Tombak panjang Lu Ming menyapu dan melebar hingga 100.000 kaki. Keduanya bertabrakan satu sama lain, dan langit dan bumi bergemuruh. Lu Ming melangkah ke dalam kehampaan dan mundur. Dalam konfrontasi langsung, dia pada akhirnya bukan tandingannya. Bunuh, bunuh, bunuh. Bendera darah setinggi 10.000 kaki menyapu ke arah Lu Ming. Lu Ming meletakkan tombak naga hitam. Dia memegang segel kekacauan yang membalikkan langit di tangannya dan melemparkannya ke arah Lu Ming. Segel Primal Chaos Empyrean ini memiliki sekitar 60% kekuatannya. Ledakan. Segel kekacauan yang membalikkan langit dihancurkan oleh bendera darah. Tapi kemudian, beberapa segel pembalik langit yang kacau terkondensasi di tangan Lu Ming dan dibuang secara berurutan. Keduanya terlibat dalam pertarungan sengit, bertukar lebih dari 10 gerakan berturut-turut. Meskipun Lu Ming berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mungkin Tuan Muda Penjara Darah membunuhnya dalam waktu singkat. Ledakan. Ada lagi ledakan yang memekakkan telinga dan Lu Ming mundur dengan cepat. Hahaha, aku sangat bahagia hari ini. Ayo bertarung di lain hari. Lu Ming tertawa terbahak-bahak. Sosoknya bersinar dan dia kembali ke kota Darkwater. Jika kamu ingin pergi, tinggallah. Tuan Muda Penjara Darah mengeluarkan raungan panjang, dan niat membunuhnya setajam pisau. Hari ini, dia sebenarnya diprovokasi oleh seniman bela diri kerajaan bela diri tingkat 9. Di pertarungan terakhir, dia sebenarnya tidak bisa mengalahkan pihak lain. Di mana dia akan meletakkan wajahnya. Dia tidak akan puas jika dia tidak membunuh Lu Ming. Dia mengibarkan bendera darah dan mengejar Lu Ming dengan kecepatan tinggi. Namun, Lu Ming menggunakan langkah angin yang menggelegar dan kecepatannya tiba-tiba meningkat. Dalam sekejap, dia bergegas ke kota Darkwater. Brengsek! Tuan Muda Penjara Darah berteriak, tapi dia tidak punya pilihan selain berhenti. Lu Ming bergegas ke kota Darkwater dan menemukan tempat tersembunyi untuk melepas topengnya. Dia mengganti pakaiannya dan menghela nafas panjang. Pertarungan barusan hampir menghabiskan seluruh yuan aslinya. Namun, dalam pertarungan ini, dia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya, namun dia masih bisa ditekan oleh lawannya. Namun, dia juga mendapatkan pengetahuan baru dalam pertempuran ini. Dia memiliki pemahaman baru tentang Dao Agung Langit dan Bumi. Selama dia mencernanya dengan benar, dia pasti akan membaik. Segera, dia kembali ke Istana Phoenix dan memasuki diagram gunung dan sungai. Dia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan dan mulai memahaminya dengan tenang. 2 hari kemudian, Lu Ming akhirnya mengakhiri kultivasinya. Bertarung dengan orang kuat dan bertarung sampai mati memang cepat. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan budidaya pahit. Lu Ming tersenyum, dan EBCP, domain primal chaos-nya juga meningkat. Kalau begitu ayo lanjutkan. Lu Ming tersenyum dan meninggalkan Istana Phoenix. Dia menemukan tempat rahasia, berganti pakaian menjadi jubah hitam dan mengenakan topeng Asura, dan menuju keluar kota. Itu Asura, dia ada di sini lagi. Kedatangan Lu Ming menarik perhatian banyak orang.
Bagaimanapun, pertempuran antara Lu Ming dan Tuan Muda Penjara Darah 2 hari lalu telah menyebar seperti api. Bertarung, Lu Ming masih mendominasi seperti terakhir kali. Dia menatap seorang pria muda dan melayangkan pukulan ke arahnya. Melalui auranya, pemuda ini seharusnya berada pada level yang sama dengan Tuan Muda Penjara Darah. Kamu sedang mencari kematian. Pihak lain berteriak dengan dingin dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan Lu Ming. Kali ini, Lu Ming masih dirugikan dan dia bertukar lebih dari 100 gerakan dengan pihak lain. Bocah, pergilah ke neraka. Pada saat ini, seberkas cahaya merah darah keluar dari kota air yang gelap. Itu adalah Tuan Muda Penjara Darah. Dia jelas telah mendengar berita itu dan bergegas keluar dengan agresif. Aku tidak akan menemanimu hari ini. Kita akan bertarung lagi dalam 2 hari. Lu Ming tersenyum dan menggunakan tangga angin yang menggelegar. Dengan beberapa kilatan, dia menghindari Tuan Muda Penjara Darah dan bergegas ke kota air yang gelap. Orang ini menggunakan kita sebagai batu asah. Pemuda yang bertarung dengan Lu Ming hari ini berkata dengan dingin. Tidak ada yang akan merasa nyaman digunakan sebagai batu asah oleh seniman bela diri Kerajaan Bela Diri LV9. Teknik budidaya orang itu sangat aneh. Keterampilan rahasia yang dia gunakan adalah rahasia 10.000 tentara keluargawan. Namun, domainnya tampaknya bukan domain 10.000 tentara. Ini sangat mirip dengan Chaos Domain yang legendaris. Sebenarnya ada seseorang di dunia ini yang bisa mengolah domain kekacauan. Benar-benar mengejutkan. Lagi pula, tubuh rohnya sepertinya berhubungan dengan 9 naga. Para pemuda di sekitar danau sedang berdiskusi. Orang-orang ini semua adalah anak ajaib dari pasukan tingkat kaisar dan tentu saja memiliki penilaian unik. Wilayah dan tubuh roh Lu Ming tidak dapat disembunyikan dari orang-orang ini. Ini adalah era yang hebat saat ini. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang yang telah mengembangkan domain chaos di medan perang 100 klan. Domain kekacauan adalah salah satu dari 10 domain terkuat. Di masa depan, ketika dia mengembangkan suatu hukum, itu juga akan menjadi salah satu dari 10 hukum terkuat. Itu benar. Saya pernah mendengar bahwa ada orang yang berhasil mengembangkan prinsip-prinsip utama lainnya. Jika kita dapat melihat benturan prinsip-prinsip utama, betapa indahnya hal itu. Jenius. Yang bertarung dengan Lu Ming hari ini bergumam pada dirinya sendiri. Setelah Lu Ming memasuki kota Darkwater, dia berganti penyamaran dan menuju ke Istana Phoenix. Dia tidak menyangka akan bertemu Feng Ling yang mencarinya saat dia kembali ke Istana Phoenix. Lu Ming, ada berita di peta dan kunci makam Raja Samsara. Kata Huang Ling. Oh, bagaimana kabarnya? Mata Lu Ming berbinar dan dia bertanya. Memang ada lebih dari satu peta dan kunci makam Raja Samsara. Peta dan kunci makam Raja Samsara telah muncul di tempat berbeda dan diperoleh oleh orang yang berbeda. Hal ini telah menyebar seperti api di kota perairan gelap. Kata Huang Ling. Apakah kamu tahu siapa yang mendapatkannya? Lu Ming bertanya. Entahlah, tapi saya yakin banyak dari mereka berada di kota Darkwater. Huang Ling menggelengkan kepalanya. Sepertinya mereka semua menunggu. Kalau begitu, kita tidak perlu terburu-buru. Seseorang pasti akan menjadi orang pertama yang memimpin. Kata Lu Ming. Huang Ling mengangguk dan pergi setelah berdiskusi dengan Lu Ming. Lu Ming terus berkultivasi dalam diagram gunung dan sungai. Setelah itu, Lu Ming akan pergi keluar kota setiap 2 hari untuk menantang para ahli. Di antara mereka, dia paling sering bertarung dengan Tuan Muda Penjara Darah. Meskipun Lu Ming selalu dirugikan, Tuan Muda Penjara Darah tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Begitu saja, waktu 1 bulan berlalu dalam sekejap. Dalam sebulan terakhir, nama Asura telah menyebar ke seluruh kota Darkwater, menjadi seorang maniak pertempuran yang terkenal. Semua orang tahu bahwa Lu Ming menggunakan orang-orang jenius itu sebagai batu asah. Sebaliknya, para jenius itu juga menggunakan Lu Ming sebagai batu asah, memaksa diri mereka untuk bekerja keras. Dalam sebulan terakhir, Lu Ming telah membuat kemajuan pesat. Dia telah mencapai puncak kerajaan bela diri tingkat 9. Oleh karena itu, pada akhirnya, ketika Lu Ming menantang keajaiban itu, kerugiannya tidak lagi terlihat jelas. Dia bahkan mungkin berakhir seri. Ada terlalu banyak teladan di medan perang 100 klan dan tidak ada kekurangan lawan. Itulah mengapa Lu Ming bisa meningkat begitu cepat. Jika dia berada di benua Azure,
dia tidak akan meningkat begitu cepat, karena dia tidak memiliki banyak lawan. Bentrokan antara para jenius secara alami akan mendorong seseorang untuk berkembang. Peningkatan Lu Ming sangat jelas terlihat. Pada hari ini, Lu Ming sedang berkultivasi di diagram gunung dan sungai. Tiba-tiba, hatinya bergetar. Sepertinya ada pergerakan di luar. Lu Ming mengakhiri budidayanya dan keluar dari diagram gunung dan sungai. Gan, begitu dia keluar dari diagram gunung dan sungai, tangisan tajam datang dari langit. Itu bergema di seluruh dunia dan bergema antara langit dan bumi. Lu Ming meninggalkan ruangan dan menatap ke langit. Dia menyadari bahwa masih ada beberapa matahari lagi di langit. Bukan, itu bukan matahari, tapi beberapa burung gagak emas. Burung dewa, burung gagak emas berkaki 3, ada beberapa burung gagak emas berkaki 3. Gagak emas berkaki 3 juga dikenal sebagai burung dewa matahari. Seperti naga dan burung phoenix sejati, ia juga merupakan binatang dewa yang sangat menakutkan. Garis keturunan Yan Kuangtu adalah gagak emas berkaki 3. Beberapa burung gagak emas berkaki 3 berputar-putar di langit di atas kota Darkwater. Tubuh mereka diselimuti api emas, bersinar terang seperti matahari. Apa yang sedang terjadi? Mengapa burung gagak emas berkaki 3 itu berputar-putar di langit? Di Istana Phoenix, para murid juga khawatir. Mereka muncul di langit satu persatu dan menatap ke langit. Sosok Huang Ling muncul di samping Lu Ming. Gan. Sebanyak 4 burung gagak emas berkaki 3 mengeluarkan teriakan nyaring dan kemudian berubah menjadi 4 pemuda berjubah emas, berdiri di sekitar kota Darkwater. Semuanya, aku, putra mahkota ras gagak emas, ingin mengatakan sesuatu kepada kalian semua. Keempat pemuda ras gagak emas berbicara pada saat yang sama, dan suara mereka bergema di seluruh kota Darkwater. Gan, pada saat ini, seruan burung gagak emas yang lebih keras terdengar di langit. Cahaya keemasan menyilaukan memenuhi langit, dan kemudian sosok setinggi 10.000 kaki muncul di langit. Itu adalah seorang pria muda, tapi dia bukanlah makhluk fisik. Sebaliknya, ia dibentuk dari yuan sejati dan kekuatan nomologis. Dia mengenakan jubah emas dengan sulaman matahari di atasnya. Di kepalanya ada mahkota emas. Dia tampan, dingin, dan sombong, dan memancarkan keagungan yang kuat. Salam, Pangeran ke-10. Keempat anggota ras gagak emas menyambut sosok yang menjulang tinggi itu secara bersamaan. Itu adalah ras Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Dia sangat menakutkan. Tubuhnya setara dengan tubuh spiritual surga kelas rendah, dan dia sudah mencapai tahap ketiga dari alam setengah suci, alam di mana hukum dapat dimasukkan ke dalam tubuhnya. Kata Huang Ling, matanya dipenuhi kesungguhan. Apakah ini tangki hukum? Mata Lu Ming menyipit. Ruang nomologis, seperti namanya, adalah kekuatan hukum yang dituangkan ke dalam tubuh. Setiap otot dan bahkan setiap sel di tubuh dipenuhi dengan kekuatan hukum. Pada level ini, kekuatan fisik seseorang akan meroket, dan kekuatan tempurnya akan sangat menakutkan. Mereka hanya berjarak setengah langkah dari alam suci. Huang Ling juga memiliki tubuh spiritual surgawi kelas bawah. Dia adalah favorit surga dengan level yang sama dengan lawannya. Namun, tingkat pengolahannya masih berada di alam setengah biksu tahap kedua. Jika dia bertarung dengan lawannya, dia akan dikalahkan dengan mudah. Di medan perang 100 klan, keajaiban semacam ini hampir menjadi yang terkuat. Bahkan keajaiban terkuat pun jarang datang ke medan perang 100 klan karena mereka tidak berpengaruh pada pelatihan. Pangeran Gagak Emas ke-10 mengamati sekeliling dengan tatapan bermartabat dan berkata, saya yakin semua orang telah mendengar berita bahwa makam Raja Reinkarnasi akan segera muncul. Banyak orang terkejut. Hal pertama yang dikatakan Pangeran ke-10 Gagak Emas adalah tentang makam Kaisar Reinkarnasi. Mungkinkah dia melakukan ini karena makamnya? Akhirnya, seseorang tidak dapat menahannya lagi. Lu Ming tersenyum dan bertukar pandang dengan Huang Ling. Saya juga tahu bahwa beberapa orang telah memperoleh peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi. Mereka berada di kota air yang gelap. Pangeran Gagak Emas yang ke-10 melanjutkan. Mata banyak orang berbinar ketika mereka memahami bahwa Pangeran Gagak Emas ke-10 akan memimpin. Namun, peta dan kunci makam Kaisar Samsara terbagi menjadi banyak bagian. Tidak ada gunanya mendapatkan satu bagian.
Hanya dengan mengumpulkan mereka kita dapat menemukan makam Kaisar Samsara dan mendapatkan harta karun di dalamnya. Saya akan memimpin hari ini. Saya juga memiliki peta dan kunci makam Kaisar Samsara. Besok siang, mereka yang memiliki peta dan kunci makam Kaisar Samsara akan datang ke Istana Gagak Emas untuk menemuiku. Bagaimana menurutmu? Petik 2. Lagi pula, jika peta-peta ini tidak menyatu dengan kuncinya, maka peta-peta tersebut tidak ada gunanya. Mereka hanya akan menjadi sampah. Pangeran Gagak Emas ke-10 menambahkan satu kalimat terakhir sebelum sosok besarnya menghilang ke udara. Keempat anggota ras Golden Crow juga menghilang ke udara. Bagaimana itu? Apakah kamu ingin pergi ke Istana Gagak Emas besok? Huang Ling memandang Lu Ming. Tentu saja kita akan pergi. Jika kita tidak pergi, peta dan kunci kita tidak akan berguna. Lu Ming berkata sambil tersenyum. Saat ini, mata beberapa orang di kota Darkwater berkedip-kedip. Seluruh kota Darkwater sedang mendiskusikan masalah ini. Mereka tidak berbicara selama sehari. Siang hari berikutnya, Lu Ming dan Huang Ling menuju ke Aula Gagak Emas. Istana Gagak Emas juga merupakan tempat tinggal sementara yang dibeli oleh klan Gagak Emas di kota air gelap. Itu memiliki wilayah yang sangat luas dan tidak lebih kecil dari Istana Phoenix. Ketika Lu Ming dan Huang Ling tiba di alun-alun di depan Istana Gagak Emas, mereka menyadari bahwa tempat itu sudah ramai. Banyak teladan berkumpul di sekitar alun-alun. Ada juga banyak penduduk setempat. Kebanyakan orang tidak memiliki peta atau kunci makam Raja Reinkarnasi. Mereka di sini hanya untuk menonton pertunjukan dan melihat siapa yang mengambil kuncinya. Ada puluhan pemuda berjubah emas berdiri di alun-alun. Mereka semua adalah anggota ras Golden Crow. Di antara orang-orang ini, ada seorang pemuda bermahkota emas. Dia duduk di kursi dan melihat sekeliling dengan tatapan agung. Dia adalah ras Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Lu Ming dan Huang Ling berbaur dengan kerumunan dan tidak keluar. Siapapun yang memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara bisa keluar dan menemuiku. Suara Pangeran ke-10 terdengar. Bang, bang. Pada saat ini, sesosok tubuh melangkah di udara dan mendarat di alun-alun. Itu adalah seorang pria muda yang tampaknya berusia 20-an. Dia memiliki sosok yang ramping, dan tubuhnya dikelilingi oleh sambaran petir. Auranya sangat mendominasi. Itu Ye Dongfang dari Sekte Thunder God. Seseorang berseru. Orang ini sangat kuat. Tatapan Lu Ming juga sedikit membeku. Halilintar yang mengelilingi kamu Dongfang semuanya dibentuk oleh hukum guntur. Begitu dia melancarkan serangan, itu akan menghancurkan dunia. Kamu Dongfang sangat menakutkan. Dia tidak lebih lemah dari Pangeran Gagak Emas yang ke-10. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Ye Dongfang, apakah kamu memiliki peta dan kunci makam Raja Samsara? Mata Pangeran Gagak Emas ke-10 memancarkan dua sinar cahaya keemasan saat dia menatap ke arah Ye Dongfang. Tidak buruk, telapak tangan Ye Dongfang bersinar, dan jimat giok serta kunci muncul di tangannya. Saat dia berdiri, itu hampir sama dengan kunci jimat giok yang diperoleh Lu Ming dan Huang Ling. Keluarkan peta dan kuncimu, kata Ye Timur. Pangeran Gagak Emas ke-10 tersenyum dan dengan lambaian tangannya, jimat giok dan kunci muncul di tangannya. Hal yang mengejutkan adalah jimat giok dan kuncinya berbeda. Kamu benar-benar mendapatkan dua set peta dan kunci. Mata Ye Dongfang dipenuhi kekuatan petir. Di sekitar mereka, banyak elit sedang melihat jimat dan kunci giok di tangan Pangeran ke-10 Gagak Emas dan kamu Dongfang dengan mata menyala-nyala. Tapi tidak ada yang berani melakukan apapun. Mencoba menumpangkan tangan mereka pada Pangeran ke-10 Gagak Emas dan Ye Dongfang tidak ada bedanya dengan mendekati kematian. 3 set jelas masih jauh dari cukup. Siapa lagi yang memiliki peta dan kunci makam Raja Reinkarnasi? Pangeran Gagak Emas ke-10 melihat sekeliling. Kami. Pada saat ini, dua sosok lagi masuk ke alun-alun. Tidak diragukan lagi, kedua pemuda ini adalah favorit surga yang sangat menakutkan. Meskipun mereka tidak sekuat Ye Dongfang dan Pangeran ke-10 Gagak Emas, mereka berada di level yang sama dengan Huang Ling, Tuan Muda Penjara Darah, dan Wan Tiancheng. Jimat giok dan kunci muncul di masing-masing tangan mereka. Kemudian, setelah beberapa saat, orang lain keluar dan mengeluarkan jimat giok dan kunci. Setelah beberapa saat, orang lain keluar.
Tidak ada keraguan bahwa mereka yang telah mendapatkan jimat giok dan kunci makam Raja Reinkarnasi semuanya adalah orang-orang yang sangat menakutkan. Tak satu pun dari mereka lebih lemah dari Tuan Muda Penjara Darah. Wan Tiancheng adalah ahli kebanggaan surga pada tingkat yang sama. Total ada 6 set jimat giok dan kunci makam Raja Samsara di tangan Pangeran Gagak Emas ke-10. Mata Ye Dongfang, Pangeran ke-10 Gagak Emas, dan yang lainnya berbinar. Jika ini terus berlanjut, mereka mungkin bisa mengumpulkan peta dan kunci makam Raja Samsara. Apakah masih ada lagi? Suara Pangeran Gagak Emas yang ke-10 terdengar lagi. Ayo keluar. Huang Ling mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Baiklah. Lu Ming mengangguk. Keduanya melangkah keluar dan mendarat di alun-alun, langsung menarik perhatian semua orang. Itulah roh Phoenix dari Istana Phoenix. Siapa anak itu? Dia berdiri bersama Peri Feng Ling. Aku tahu, anak itu datang ke kota air gelap bersama Huang Ling. Begitu dia tiba, dia dibunuh oleh seorang pembunuh dari rumah 1000 pembunuhan. Namun, pembunuh itu dengan mudah dibunuh olehnya. Kamu berani membunuh para pembunuh di rumah 1000 pembunuh. Kamu cukup berani. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara diskusi. Tatapan Pangeran Gagak Emas ke-10 menyapu Lu Ming dan Huang Ling, lalu dia mengabaikan Lu Ming dan menatap Huang Ling. Feng Ling, apakah kamu memiliki kunci dan peta makam Raja Reinkarnasi? Itu bukan pada saya, itu harus pada kita berdua. Sebuah kunci muncul di tangannya sementara jimat giok muncul di tangan Lu Ming. Pangeran Gagak Emas ke-10, Ye Dongfang, dan yang lainnya semuanya terkejut.